Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, MUI Jawa Barat bersama dengan perwakilan kantor Kementerian Agama dan juga Ormas-Ormas Islam Jawa Barat ini telah mengadakan pertemuan khusus untuk membahas polemik seputar Ponpes Al Zaitun. Dan berikut hasil pertemuan tersebut yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Indonesia, Ormas-Ormas Islam, Pemkol di Pemprov Jabar sudah rapat. Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari. Okay? Karena prinsip kita harus hati-hati, berkeadilan, dan tabayun. Jadi diberi ruang itu dulu. Ya. Tim akan bekerja selama 7 hari, nanti kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain. Tapi belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama 7 hari. Jadi intinya hanya 2 poin saja. Kami merespon keresahan yang terjadi di masyarakat. Kami harus merespon dengan data yang lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama 7 hari oleh tim investigasi. Kami meminta Al Zaitun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka-mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog untuk mengetahui apa. Karena yang terpenting dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum. Tentunya akan ada sebuah upaya-upaya yang terukur. Ya, itu dia tadi Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim investigasi untuk kemudian selama 7 hari melakukan investigasi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, kalau dari MUI Pusat, kapan rencananya akan merapat ke Ponpes Al Zaitun untuk kemudian melihat dan juga mengecek list-list yang tadi sudah disebutkan? Ya, terima kasih. Pendalaman, kemudian investigasi dan turun ke lapangan sudah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kami juga sudah bersurat secara resmi ke pesantren Al Zaitun untuk kepentingan konfirmasi dan juga klarifikasi. Dan insya Allah tanggal 21 besok tim pengkajian dari Majelis Ulama Indonesia kembali akan hadir ke pesantren, kemudian ke lingkungan sekitar serta ke aparat penegak hukum untuk kita mendiskusikan dan juga memperdalam masalah-masalah yang dibutuhkan oleh tim pengkajian. Oke, Pak Asroruniam, tapi kan beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan, menjadi viral juga dan nampaknya ini juga menimbulkan polemik. Ini nampaknya Al Zaitun ini kegiatan-kegiatannya atau yang dilakukan ini juga bermain di area yang abu-abu, yang kemudian juga menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ya, inilah tugas tim pengkajian nanti ya. Kita bekerja dengan data bahwa ada informasi-informasi dari publik, kemudian dari mantan NII, kemudian dari mantan karyawan, itu sebagai salah satu informasi yang kemudian akan kita cross check, kita dalami ya. Saya sendiri dosen ya, saya pernah punya mahasiswa yang alumni Al Zaitun. Kita juga mendalami sehingga itu bisa menjadi salah satu referensi kami nanti. Tetapi yang paling penting bagi kami di dalam pendekatan keagamaan terhadap satu aliran yang sudah terjadi di tengah masyarakat, dasarnya adalah hal yang bersifat empirik. Kalau toh penelitian sifatnya induktif, kita akan melakukan pencarian fakta sebanyak mungkin, selengkap mungkin dengan pendekatan tahqiq al-manat. Ada proses upaya menyingkap apa yang terjadi sedetil-detilnya, sehingga kita di dalam membangun argumen keagamaan ini tidak mislead, apalagi didasarkan kepada asumsi-asumsi semata. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama tim pengkajian akan menyampaikan hasilnya ke Komisi Fatwa untuk dikaji dan juga ditetapkan fatwanya. Tetapi yang paling penting dan perlu diinformasikan kepada publik, MUI sudah menetapkan satu fatwa terkait dengan
ajaran atau statement atau keyakinan keagamaan yang dimiliki oleh pimpinan pesantren tersebut, yaitu terkait dengan praktek khutbah bagi perempuan di dalam pelaksanaan rangkaian sholat Jumu'ah. Dan itu sebenarnya sudah mengindikasikan adanya kemenyimpangan. Oke. Sekarang saya mau ke Pak Juhadi. Pak Juhadi, Pemprov Jawa Barat sudah membentuk tim investigasi. Apakah PWNU Jawa Barat merupakan salah satu bagian dari tim tersebut dan langkah apa yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh PWNU Jawa Barat? Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang sangat merespon terhadap kegelisahan, keresahan masyarakat tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun. Kemarin itu memang dikumpulkan dari seluruh ormas dan perwakilan pesantren sejumlah 300 kiai dan ulama di Pemprov Jawa Barat dan membentuk tim, ya, membentuk tim yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat. Ya, sampai hari ini kita belum tahu, tapi mestinya sih masuk, PWNU Jawa Barat masuk di dalam tim yang dibentuk oleh Provinsi Jawa Barat tersebut. Oke, tapi Pak Juhadi, dalam pertemuan kemarin dengan para ulama yang juga dilakukan oleh perwakilan dari Pemprov Jawa Barat oleh Wakil Gubernur, apakah semua ulama ini akhirnya juga sepakat bahwa memang betul di Ponpes Al Zaitun ada penyimpangan, atau masih juga ada beberapa pihak yang merasa oke, masih perlu kajian lagi untuk membuktikan, meyakinkan mengenai penyimpangan tersebut? Dari seluruh perwakilan yang hadir, baik dari ormas maupun dari seluruh pondok pesantren yang diundang dan hadir di situ, semuanya sepakat untuk dibentuk tim dan menyepakati bahwa apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun adalah terindikasi menyimpang. Oke. Baik. Nampaknya itu ya yang kemudian sudah menjadi laporan progresnya dari MUI dan juga dari PWNU Jawa Barat. Tim akan bekerja, begitu juga dari MUI dan juga dari Pemprov Jawa Barat tadi melalui tim investigasinya. Terima kasih Pak Asrorun. Dan yang paling penting masyarakat agar tenang, tidak terprovokasi dan juga tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk soal ajaran. Apalagi ini jelang tahun pembelajaran baru ya untuk pesantren, untuk sekolah, jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan dasar gitu. Orang tua perlu berhati-hati memilihkan pesantren yang baik untuk anaknya, tidak hanya soal fisiknya, tetapi soal pengajarnya, kemudian soal muatan ajarannya, agar nanti pada saat di dalam proses pembelajaran, proses pendidikan ini terjamin praktek dan juga pemahaman keagamaannya sesuai dengan koridor ketentuan syariah. Artinya kerjanya tim investigasi MUI, PWNU dan juga Pemprov ini juga berkejaran dengan waktu dong ya Pak Asrorun, supaya juga bisa memberikan. Tetapi pada saat yang sama orang tua perlu berhati-hati gitu kan ya. Sekalipun belum ditetapkan ini saat atau enggak, tetapi ada indikasi yang menyatakan bahwa ini setidaknya menyebabkan kegaduhan, kan lebih baik dihindari daripada kemudian nanti kita terperosok pada hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Apalagi anak itu kan jadi permata. Begitu makanan saja kita wanti-wanti, apalagi ini pendidikan ilmu Harus tetap hati-hati dan jangan terprovokasi. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam dari MUI dan juga Kiai Juhadi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana hasil temuannya.